Kebudayaan dihasilkan dari cipta karsa dan rasa masyarakat berbudaya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budia atau akal. Salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia adalah kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda ini diimplementasikan dalam visi misi Yayasan Atikan Sunda Bandung yang telah berdiri sejak tahun 1955 dan bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Yayasan Atikan Sunda Bandung berdiri tahun 1955 ya, atas nama prakarsanya dulu adalah Pak R. Ema Brata Kusuma. Jadi sebelum Yayasan Atikan Sunda berdiri juga Daya Sunda. Luhung ilmu panemona ya, rancage gawena, jembar budayana, tekukuh agamana ya. Eta visi misi Yayasan Atikan Sunda. Penerapan tata krama Sunda gitu. Jadi anak mulai dari kelas 7 itu diterapkan tentang bagaimana cara berbicara kepada orang tua, bagaimana berbicara terhadap teman sebaya, bagaimana berbicara dengan teman ataupun dengan adiknya seperti itu. Nah, terus bagaimana juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana dia harus bersikap, bersopan santun gitu. Nah, itu salah satunya penerapan dari karakter yang diterapkan di SMP Yayasan Atikan Sunda melalui tata krama gitu kan. Untuk di Yayasan Atikan Sunda, ciri yang akan menuju adalah tata krama ya, etika sopan santun. Itu ciri budaya Sunda. Kemudian sekolah juga anak-anak diberi mata pelajaran mengintegrasikan etika, nilai-nilai etika, tata krama diintegrasikan pada mata pelajaran yang lain. Ditambah lagi dengan ekskul-ekskul yang mungkin bisa dikembangkan atau bisa menjadi salah satu daya tarik bahwa kami memperkuat tradisi budaya Sunda. Di antaranya ada yang dinamakan dengan gamelan, kemudian ada yang dinamakan dengan rampak sekar, pencak silat, itu merupakan bagian dari ekstrakurikuler sekolah ini. Di kita ada karawitan, itu ada karawitan. Jadi di situ di dalamnya anak-anak selain nyanyi lagu Sunda juga ke alat musik. Kayak misalnya kecapi, suling, kendang, terus gamelan. Nah, itu. Nah, kemudian juga eskulnya selain itu ada cacarakan. Itu udah masuk ke eskul wajib di SD Yas. Jadi bisa menulis aksara Sunda. Jadi kan bisa dilihat sama ya di luar tadi ya. Itu udah mulai anak-anak. Ini sih mulai dari tahun kemarin, tapi alhamdulillah anak-anak sekarang sudah mulai senang gitu nulis aksara Sunda gitu. Kemudian kita tidak bisa menutup kemungkinan juga adanya pengaruh-pengaruh dari dunia luar seperti K-pop ya Teh ya, K-pop, kemudian budaya-budaya yang dari luar yang mungkin lebih mudah terserap oleh mereka dibandingkan dengan budaya aslinya sendiri. Itu yang menjadi kendala. Jadi ada kurang lebih 3 lah seperti itu. Di SMP Yas itu ada program-program pembiasaan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membiasakan siswa mengenal budaya. Dalam hal ini kita mengenal adanya satu pembelajaran yang bersifat atau mata pelajarannya itu tata krama, di mana siswa mulai diperkenalkan terhadap tata krama bahasa Indonesia, bagaimana berhadapan dengan guru, bagaimana berhadapan dengan teman sebaya, dan bagaimana berhadapan dengan orang yang lebih tua yang harus mereka lakukan. Karena kebudayaan itu beragam ya Teh. Jadi saya yang sekolah di Yayasan Sunda, saya merasa kebudayaan itu terasa lebih mendalam setelah di sekolah Yayasan Atikan Sunda. Karena di sini diajarkan budaya-budaya yang belum saya ketahui sebelumnya. Seperti pada acara-acara kemarin yang Hari Batik Nasional itu diterapkannya seragam batik, jadi kayak kebudayaannya semakin mendalam gitu Teh. Menurut saya lebih memfasilitasi anak-anak dalam kayak caranya, misalkan mereka punya bakat minat ini tuh difasilitasin sama sekolah, terus juga lebih mendengarkan aspirasi siswa-siswinya, kayak misalkan mereka tuh butuh ini, nah difasilitasilah sama sekolah, intinya kayak gitu.
jangan sampai menghilangkan budaya sendiri gitu. Jadi semuanya Pak harus menerapkan budaya Sunda. Harapan saya Yayasan Atikan Sunda ini sudah sangat bagus untuk kebudayaan dan mengenalkan tata krama yang baik untuk kedepannya supaya bisa ditingkatkan lebih lagi tentang mendalami kebudayaan serta nilai-nilai yang berlandaskan norma kepribadian yang baik. Kebudayaan yang diterapkan di Yayasan Atikan Sunda dapat menjadi contoh kita sebagai generasi muda agar dapat ikut serta dalam melestarikan kebudayaan. Kebudayaan yang diterapkan oleh Yayasan Atikan Sunda Bandung ini juga dapat membentuk karakter peserta didik. Tidak hanya bagi peserta didik Yayasan Atikan Sunda, kita sebagai masyarakat Indonesia dituntut untuk mampu melestarikan kebudayaan sehingga dapat menjadi suatu karakteristik bangsa yang menjadi ciri khas bangsa tersebut, khususnya bangsa Indonesia.